Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar, jurusan D4 Anestesiologi, ITSPK Muhammadiyah Surakarta. Perkenalkan, nama saya Kusuma Nintiasdia Asyari dengan NIM 2020040183. Saya atas nama Dilan Arsyam, NIM 2020040211. Saya Nur Muhammad Rubiansa dengan NIM 2020040192. Perkenalkan, saya Nindra Alfiani dengan NIM 2020040224. Perkenalkan, nama saya Wahyu Satria Wijaya, NIM 2020040206. Dan yang terakhir dengan saya Bima Sanjaya dengan NIM 2020040172. Pengertian biolistrik. Biolistrik adalah energi yang dimiliki setiap manusia yang bersumber dari ATP, di mana ATP ini dihasilkan oleh salah satu energi yang bernama mitokondria melalui proses respirasi sel. Biolistrik juga merupakan fenomena sel. Sel-sel mampu menghasilkan potensial listrik yang merupakan lapisan tipis muatan positif pada permukaan luar dan lapisan tipis muatan negatif pada permukaan dalam bidang batas atau membran. Kemampuan sel syaraf atau neurons menghantarkan isyarat biolistrik sangat penting. Transmisi sinyal biolistrik atau yang disingkat dengan TSB mempunyai sebuah alat yang dinamakan dendris yang berfungsi mentransmisikan isyarat dari sensor ke neutron. Stimulus untuk men-trigger neutron dapat berupa tekanan, perubahan temperatur, dan isyarat listrik dari neutron lain. Aktivitas biolistrik pada suatu otot dapat menyebar ke seluruh tubuh seperti gelombang pada permukaan air. Hukum biolistrik. Yang pertama ada hukum OHM atau Ohm. Perbedaan potensi antara ujung konduktor berbanding langsung dengan arus yang melewati berbanding terbalik dengan tahanan dari konduktor. Rumus VIR. V sama dengan tegangan atau volt. I sama dengan ampere atau A. R dalam OHM. Hukum Joule. Arus listrik yang melewati konduktor dengan perbedaan tegangan atau V dalam waktu tertentu akan menimbulkan panas. Rumus V sama dengan tegangan atau volt, I sama dengan ampere atau A, R sama dengan dalam OHM. H1 atau kalori sama dengan J atau Joule sama dengan 0,239 KAL. Gelombang arus listrik. Gelombang arus listrik berkaitan erat dengan penggunaan arus listrik untuk merangsang saraf motoris atau saraf sensoris. Gelombang yang dimaksud diantaranya: yang pertama, arus bolak-balik atau sinusoidal. Yang kedua, arus tengah gelombang. Yang ketiga, arus tengah penuh. Keempat, arus searah murni. Kelima, faradik. Keenam, sentakan faradik. Ketujuh, sentakan sinusoidal. Kedelapan, galvanik yang interruptus. Kesembilan, arus gigi gergaji. Listrik dan magnet dalam tubuh, sistem syaraf dan neuron. Sistem syaraf dibagi dalam dua bagian, yaitu sistem syaraf pusat dan sistem syaraf otonom. Yang pertama, sistem syaraf pusat terdiri dari otak, medula spinalis, dan syaraf perifer. Syaraf perifer ini adalah serat-serat yang mengirimkan informasi sensoris ke otak atau ke medula spinalis, disebut syaraf aferen. Sedangkan serat syaraf yang menghantarkan informasi dari otak dan medula spinalis ke otot serta kelenjar disebut syaraf eferen. B. Sistem saraf otonom. Saraf-saraf ini mengatur organ dalam tubuh, misalnya jantung, usus, dan kelenjar-kelenjar. Pengontrolan ini dilakukan secara tidak sadar. Otak berhubungan langsung dengan medula spinalis,
Keduanya diliputi cairan cerebrospinalis dan dilindungi tulang tengkorak serta tulang vertebralis atau kolumna vertebralis. Berat otak 1.500 gram dan hanya 50 gram yang efektif. Struktur dasar dari sistem saraf disebut neuron atau sel saraf. Suatu sel saraf mempunyai fungsi menerima interpretasi dan menghantarkan aliran listrik. Kelistrikan syaraf. Dalam bidang neuroanatomi akan dibicarakan kecepatan impuls serat saraf. Serat saraf yang berdiameter besar mempunyai kemampuan menghantar impuls lebih cepat daripada serat saraf yang berdiameter kecil. Kalau ditinjau besar kecilnya saraf, maka serat saraf dapat dibagi dalam 3 bagian, yaitu serat saraf tipe A, B, dan C. Dengan menggunakan mikroskop elektron, serat saraf dibagi dalam 2 tipe, yaitu serat saraf bermielin dan serat saraf tanpa mielin. Serat saraf bermielin banyak terdapat pada manusia. Mielin merupakan suatu isolator atau isolasi yang baik dan kemampuan mengalir listriknya sangat rendah. Potensial aksi makin menurun apabila melewati serat saraf yang bermielin. Perambatan potensial aksi. Potensial aksi bisa terjadi apabila suatu daerah membran saraf atau otot mendapat rangsangan mencapai nilai ambang. Potensial aksi itu sendiri mempunyai kemampuan untuk merangsang daerah sekitar sel membran untuk mencapai nilai ambang. Dengan demikian, dapat terjadi perambatan potensial aksi ke segala jurusan sel membran. Keadaan ini disebut perambatan potensial aksi atau gelombang depolarisasi. Setelah timbul potensial aksi, sel membran akan mengalami repolarisasi. Proses repolarisasi sel membran disebut suatu tingkat refraktor. Tingkat refraktor ada 2 fase, yaitu periode refraktor absolut dan periode refraktor relatif. Periode reflektor absolut. Selama periode ini tidak ada rangsangan, tidak ada unsur kekuatan untuk menghasilkan potensial aksi yang lain. Periode refraktor relatif. Setelah sel membran mendeteksi repolarisasi seluruhnya, maka dari periode refraktor absolut akan menjadi periode refraktor relatif. Dan apabila ada stimulasi atau rangsangan yang kuat, secara normal akan menghasilkan potensial aksi yang baru. Kelistrikan pada sinapsis dan neuromial junction. Hubungan antara 2 buah saraf disebut sinapsis. Berakhirnya saraf pada sel otot atau hubungan saraf otot disebut neuromial junction. Baik sinapsis maupun neuromial junction mempunyai kemampuan untuk meneruskan gelombang depolarisasi dengan cara lompat dari satu sel ke sel yang berikutnya. Gelombang depolarisasi ini penting pada sel membran sel otot. Oleh karena pada waktu terjadi depolarisasi, zat kimia yang terdapat pada otot akan trigger atau bergetar atau berdenyut, menyebabkan kontraksi otot, dan setelah itu akan terjadi repolarisasi sel otot, hal mana otot akan mengalami relaksasi. Kelistrikan otot jantung. Sel membran otot jantung sangat berbeda dengan saraf dan otot bergaris. Pada saraf maupun otot bergaris dalam keadaan potensial, membran istirahat dilakukan rangsangan ion-ion Na+ akan masuk ke dalam sel, dan setelah tercapai nilai ambang akan timbul depolarisasi. Sedangkan pada sel otot jantung, ion Na+ perlahan-lahan akan masuk kembali ke dalam sel. Dengan akibat terjadi gejala depolarisasi secara spontan sampai mencapai nilai ambang dan terjadi potensial aksi tanpa memerlukan rangsangan dari luar. Macam-macam gelombang potensial aksi. 1. Gelombang potensial aksi dari akson. 2. Gelombang potensial aksi dari sel otot bergaris. 3. Gelombang potensial aksi dari sel otot jantung. Elektroda. Untuk mengukur potensial aksi secara baik dipergunakan elektroda. Kegunaan dari elektroda untuk memindahkan transmisi ion ke penyalur elektron. Bahan yang dipakai sebagai elektroda adalah perak dan tembaga.
apabila sebuah elektroda tembaga dan sebuah elektroda perak dicelupkan dalam sebuah larutan, misalnya larutan elektrolit, seimbang cairan badan atau tubuh, maka akan terjadi perbedaan potensial antara kedua elektroda itu. Perbedaan potensial ini kira-kira sama dengan perbedaan antara potensial kontak kedua logam tersebut, disebut potensial offset elektroda. Macam-macam bentuk elektroda. Pertama, elektroda jarum atau mikroelektroda. Berbentuk konsentrik atau konsentrik elektroda. Elektroda berbentuk jarum ini dipergunakan untuk mengukur aktivitas motor unit tunggal. Yang kedua, elektroda mikropipet. Elektroda ini dibuat dari wadah gelas. Ketiga, elektroda permukaan kulit. Elektroda permukaan kulit terbentuk dari metal atau logam yang tahan karat, misalnya perak, nikel, atau aleo. Bentuk-bentuk elektroda meliputi bentuk plat, bentuk suction cup, bentuk floating, bentuk air clip, bentuk batang. Isyarat listrik tubuh. Isyarat listrik tubuh atau electrical signal tubuh merupakan hasil perlakuan kimia dari tipe-tipe sel tertentu. Dengan mengukur isyarat listrik tubuh secara selektif sangat berguna untuk memperoleh informasi klinik tentang fungsi tubuh. Yang termasuk dalam isyarat listrik tubuh, yang pertama, EMG, elektromiogram. Yang kedua, ENG, elektroneurogram. Yang ketiga, ERG, elektroregionogram. Yang keempat, EOG, elektrookulogram. Yang kelima, EGG, elektrogastrogram. Yang keenam, EEG, elektroencephalogram. Yang ketujuh, EKG, elektrokardiogram. Aktivitas kelistrikan otot jantung. Sel membran otot jantung serupa dengan sel membran otot bergaris, yaitu mempunyai kemampuan menuntun suatu perambatan potensial aksi atau gelombang depolarisasi. Depolarisasi meramban otot jantung, miokardium, oleh perambatan potensial aksi dengan menghasilkan kontraksi otot. Hanya saja ada 3 hal penting perbedaan antara sel otot jantung dengan sel otot bergaris, yaitu letak, cara kerja, dan aksi. Demikian presentasi dari kami. Semoga apa yang telah kami presentasikan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf karena manusia tidak ada yang sempurna. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.